bisa saya katakan itu di atas rata-rata jemaat. Karena saudara itu pelayan, bukan jemaat lagi, tapi saudara itu adalah apa? Pelayan. Di atasnya jemaat. Kalau saudara antara pelayan dan jemaat gak ada beda nih, podo datangnya hari Minggu tok. Itu pun kalau bisa, kalau nggak bisa ya sudah saya nggak datang. Jadi, nggak cocok dipanggil pelayan. Karena saudara ini di atasnya jemaat, jadi maka dari itu kualitas iman Bapak Ibu harus di atas rata-rata jemaat. Kalau ada ibadah, ya datang. Pak, aku nggak melayani, jadi aku nggak usah datang dong. Wah, itu salah. Oh, saudara aja datang, misalnya saudara nggak pelayanan tapi datang ke ibadah lain, nggak datang ke JPU, itu aja sudah salah kok. Itu salah. Apalagi nggak datang ibadah. Jadi ada pelayanan, nggak ada pelayanan, tetap datang ibadah. Ada momennya ketika kita itu nggak pelayanan, itu tujuannya apa? Kalau orang dulu zaman dicas, kerohanianmu itu dicas. Kalau ketika kamu dapat kesempatan untuk nggak pelayanan, itu kamu datang mau ibadah. Kenapa? Supaya kerohanianmu itu dicas. Mungkin selama ini kita sibuk melayani orang, ya, sampai kerohanian kita sendiri pun lupa lah. Itu kalau kita nggak pelayanan, kita datang mau ibadah supaya apa? Kita dicas kerohanian kita. Datang minggu ada ibadah datang, enggak. Saya nggak menuntut harus 4 kali ibadah datang, enggak. Saya sudah ngomong jelas sama Bu Karolin. Pak Robi, kamu udah datang 4 kali lah. Siapa yang nyuruh? Gak ada yang nyuruh, betul ya? Loh, datang loh. Pokoknya pelayanan nggak pelayanan, datang loh ibadah. Kemis, apalagi kemis. Saya harap, saya wajibkan pelayan Tuhan hadir. Jemaat aja pada datang kok lupa. Karena kerohaniannya di atas rata-rata jemaat, maka engkau dituntut untuk hadir. Ingat ya, kita naik level ya. Kalau ada skema jenjang pendidikan, ada TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Gak mungkin ketika saudara berada di kawasan TK, saya kasih ujian logaritma. Ayo belajar logaritma. Iso stres, ya, betul ya. Ketika TK diajari logaritma, iso stres. Tetapi kalau saudara sudah naik tingkat di atas jemaat, berarti saudara ini setidaknya sudah di atas TK. Hitung-hitungan, ayo 1 kali 5 berapa? Seharusnya bisa jawab, bisa mengikuti. Dan inilah yang saya mau. Saudara itu kerohanian sudah di atas jemaat, maka Bapak Ibu harus lebih, dituntut untuk lebih untuk itu. Jadi hari Kamis semua pelayan Tuhan wajib hadir. Dan Kamis pun ramai kok. Jemaat banyak yang hadir juga. Kalau kita sama-sama datang itu enak. Sudah ya. Jadi kalau misalnya pun berhalangan, izinnya langsung ke saya. Dan mohon maaf, kalau misalnya izinnya nggak masuk akal, saya pasti tanya loh ya. Karena saya kan bapak, meskipun secara umur banyak yang lebih di atas saya, tapi secara rohani kan saya bapak. Ya, kalau saya aja punya adik sepupu, dia usianya 9 tahun di bawah saya, bisa membawai jemaat puluhan ribu. Mosok aku di atas dia, saudara nggak ngakoni. Ya toh, Mr. Michael itu kan masih keluarga saya, adik sepupu saya. Dia puluhan ribu jemaat, tapi jemaatnya begitu respon. Saya nggak minta hormat Pak Robi, enggak, bukan seperti itu. Tetapi ayo setiap perintah, setiap ada program, ayo kita sama-sama dukung gitu. Kita sama-sama dukung ya, itu. Jadi yang pertama, pelayan Tuhan wajib hukumi, dituntut untuk lebih di atas jemaat. Ya, yang kedua Pak. Ya, yang saya tekankan tadi izin ya, harus izin ya, kalau nggak datang izin. Yang kedua, bagi para pelayan yang melayani di tempat lain, wajib memberitahu Bapak Gembala untuk menghindari dualisme penggembalaan. Saya jelaskan ya. Kenapa kok harus izin? Ada ceritanya. Ini semuanya ada ceritanya dan lucu-lucu ya, unik menurut saya. Ketika ada si A pelayanan di tempat ini,
dia meninggal. Dia meninggal, kita kan otomatis taunya si A ini kan sering di sini toh. Kita mau melayani kematiannya. Begitu kita datang ke Pancabudi, ada satu bapak pendeta gembala, dia bilang tuh, ini jemaat saya kok. Dia melayani tempat saya kok. Loh, Pak, mohon maaf, si A ini dia ini juga pelayan saya. Dia dijadwal di pagi siang melayani di tempat kami. Loh, kok bisa begitu? Kok saya nggak pernah dikasih tahu sama si A ini? Dia tiap sore itu melayani di tempat saya. Dia ikut dalam struktur organisasi.